Ini pasti teman-teman udah penasaran sama suaranya. Jadi mainnya gini dong. Wah, akhirnya drum Kang Erik ada tomnya. Ada tomnya. Baru aja nyampe dari Surabaya. Malam manggung sama Sari Lasso di Surabaya, tapi acara private. Ini masih di bandara, kita langsung menuju ke Bandung. Gua mau main ke studionya The Changcuters buat ketemu sama Kang Erik. Let's go! Kita sudah sampai di Bandung. Hey, ketemu lagi sama Kang Erik. Studionya Changcuters. Woma Studio. Woma Studio ya namanya. Yes. Dulu gua ini udah pindah ya? Udah dong. Udah dulu di Kansra. Ini dalam. Ini katanya 1 hektar sudah. Wow. Wih, 10. Ini ruang meeting. Ini ruang meeting. Ruang meeting dengan segala tekniknya. Iya. Wah. Wah, akhirnya drum Kang Erik ada tomnya. Ada tomnya. Tapi bohong. Selamat datang di Drum and Drum Review. Dan hari ini gue sudah ada di Bandung bersama Kang Erik The Changcuters. Yeah! Halo! Dan sekarang gue sudah duduk di drumnya Kang Erik. Gak enak ya? Hah? Gak enak ya? Kayak ada yang kurang. Apa? Ini kan ada nih gantinya. Enggak. Ini apa? Ini drum yang dipakai buat The Changcuters ya, Kang? Tuh. Ya, gue selalu komen drum ini tuh ada yang kurang. Sesuai kebutuhan. Kan drummer beda kebutuhan, beda set. Ini drum set keberapa lu, Kang? Ke-1, ke-2, ke-3. Drum set ketiga. Dan sebelumnya lu pakai merek yang sama juga kan? Sama, betul. Yang sama hasil sendiri. Kalau yang ini kan alhamdulillah sudah menjadi endorse. Gila, gua ngelihat Kang Erik sama drum ini fotonya di Amerika gede banget. Luar biasa ya. Di name show. Gue juga kaget itu. Dipajang di sana. Nggak tahu gue. Masa lu nggak tahu? Ketahuinya dari lu. Wow, keren juga nih gua ternyata ada di Amerika. Iya, gue tiba-tiba jalan kan, lagi di name show gitu. Wih, terus kayak kenal siapa? Ajaib ya. Ternyata Kang Erik. Ya, alhamdulillah. Untuk sekarang fotonya dulu aja yang sampai sana. Ya. Nanti mungkin tahun depan lah. Nanti orangnya ya. Ya, orangnya jalan-jalan aja ke sana. Oke, Kang Erik. Yes. Jadi gua mau menceritakan experience gua duduk di drum setnya Kang Erik. Oke. Jadi Kang Erik ini memakai set yang bisa dibilang minimalis ya. Super duper minimalis. Tuh. Lo pernah nggak pakai drum set lebih banyak dari ini, Kang? Pernah. Waktu itu emang dulu pertama kali gue manggung banyak banget. Banyaknya itu seberapa? Ini semua yang ada di sini sama tambah 1 tom. 1 tom? Udah? Udah. Nggak ada 3 gitu tomnya, nggak ya? Segitu aja udah. Banyak ya lu Banyak segitu? banget kan? Buat gue itu udah banyak. Kayak cabut aja 1 lah, gara-gara biar nggak ngeberat-beratin bagasi.
Segini aja udah banyak yang komplain panitia. Heran gue, perasaan drum gue cuma segini-gininya, tapi bagasinya banyak, gimana sih? Tapi sekarang udah nggak aman-aman. Lu kalau main bawa hardware sendiri gak? Hardware bawa ya. Stand cymbal, stand hi-hat? Bawa. Oh, bawa sendiri? Bawa. Oke. Karena kan kadang nggak selalu proper si stand-stand yang disediakan sama panitia. Jadi karena berdasarkan pengalaman itu ya udah akhirnya bawa sendiri. Oke. Yang dibawa ini juga nih? Iya, ini persis set gua di panggung. Ini set drumnya kayak Kang Erik, mereknya Premier. Seri Genista. Klasik ya? Genista Heritage. Heritage. Yes. Ya, seri Genista Heritage. Kang Erik di-endorse sama Premier. Sampai kapan Kang endorse-nya? Sampai insya Allah April 2026. April 2026. Wah, kurang dari setahun lagi ya? Yes. Starting dari 2023. 2023. Itu kenapa tuh? Hah? Gak apa-apa. Oh aman. Oh oke. Biasa, kamera internasional. Iya. Biasa. Oke. Set yang dipilih memang sengaja gede-gede gini, Kang? Iya, karena selama ini kan pengalaman gua pakai drum itu belum pernah kan pakai 24. Terus bahkan gua pakai snare yang size sampai tebal 8 pun di panggung jarang. Nggak pernah juga, pasti 5 atau 5,5, 6,5 mah pernah. Terus dari floor juga, ini floor mah standar sih di 16. Yang 18 malah ternyata terlalu gede. Ya itu, gua pilih ini karena gua penasaran, emang pengen coba yang belum pernah gue coba. Gitu, dan dulu itu snare yang nggak tebel pun di set jadi low banget memang. Sampai kendor, sampai nggak mantul. Dulu tuh emang nyari kanan. Nah sekarang bisa dapet yang tebel, gue cobain yang tebel. Gitu. Jadi kan emang karakter suaranya drumis Changcuters emang yang vintage gitulah. Emang cari fisiknya pun seperti itu. Iya, ini begitu. Ukurannya big size ya, terutama di bagian kicknya nih. Kicknya ini ukurannya 24 inch. Kalau bass drum normal pada umumnya tuh 22 inch. Berarti ini set aslinya ada tomnya kan? Ada. Tomnya 13 inch. Yes. Terus snare-nya ini kayaknya DW ya ini? Iya. Ini DW Performance. Yes. Brassnya? Brass. Iya, ukurannya 14 kali 8. Yep. Super duper. Dan gue pilih ini salah satunya karena gue lihat reviewannya dia. Maksud sih? Iya. Gue ini selain satu distributor ya, sama Premier. Jadi gue cari yang, karena gue cari maksudnya di sound yang lain masih belum ada kan sih. Gue nyari di Premier, kayaknya brassnya nggak ada deh yang 8. Kalau nggak salah gitu. Jadi gue coba cari di DW ada nih brass, ada juga Cooper juga ada kan. Iya. Nah, udah gue pilih yang ini. Lihat dengerin soundnya dari reviewan lu. Oh iya. Boleh juga nih, cobain deh. Nah, udah cobain. Yes. Harganya berapa ya nih? 10 jutaan ya? Kurang lebih ya. Kurang lebih. Ya pokoknya kan ada diskon. Ada diskon. Jadi 1,5 ya? Iya. Cicilan 12 kali. 1,5. Yes. Pakai ini tunlak juga dari beliau. Masa? Ini yang nitip dari 6. Oh iya waktu itu ya. Iya. Beli sama head kan. Banyak referensi dari Iqbal, banyak banget yang gue pakai sampai sekarang. Iya, ini pakai Chunlock banget. Iya, Chunlock. Ini gunanya supaya tuningannya nggak turun-turun. Karena kalau tuningan low tuh gampang turun banget, terutama di area tiga tempat kita ini kan mukul kan. Betul. Karena sering. Tapi sayangnya di Indonesia kok nggak ada yang jual ya? Iya ya. Aneh banget. Jarang. Hampir nggak ada. Malah brand-brand drum itu masukinnya gantungan kunci lah. Bener. Padahal ini perlu loh. Sangat-sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan. Gue sampai kepikiran pas lihat, kayak gini aja sih sebenarnya, bikin aja. Gue sama kru gue bilang, Pak ini mah kayaknya bikin juga bisa katanya. Ya udah deh, next kita. Kru drum kan lebih lebih kreatif bener. Sama gue juga ngeliat kayak gini doang ini Chunlock ya. Iya. Kayaknya bisa. Bisa banget. Oke, kita bunyikan kali ya. Bunyikin bal, gas.
bunyiin dulu ya. Ini pasti teman-teman udah penasaran sama suaranya. Oke. Nggak ada. Ada nanti ganti tom. Tudung, tatak tudung. Oke, kita bunyiin ya. Kita mulai dari floor. Tapi ini karakternya vintage banget ya Kang ya? Iya. Gak dem gitu. Dang soalnya gitu ya. Tapi lu emang suka pakai head yang coated begini? Sebenarnya enggak juga, karena sampai sekarang pun masih nyoba-nyoba sih. Ini Kang Erik pakai Remo coated Ambassador. Wih. Oke, sekarang kita bunyiin kicknya ya, yang ukurannya 24 inch. Tapi ini jarak pedal sama drum head kick lu emang sependek ini Kang? Mana? Sedekat ini? Itu dekat ya? Itu hitungnya dekat ya? Deket ini? Sejauh ini sih iya. Iya. Segitu. Ntar gue coba jauhin deh. Gak usah nurut juga sih. Gak apa-apa. Tapi ya gue kan masih mencari juga. Jadi gini Bang. Sejauh gue bermain drum ya dari awal ya, kan gue kan otodidak ya drum. Awalnya main gitar, les gitar, tapi nggak kepake nih zaman dulu karena terlalu banyak gitaris nggak masuk klasifikasi anak band lah dulu. Permainan gitar gue. Akhirnya ada yang ngajakin ngeband, posisi drummernya kosong. Ya udah deh gue aja gitu. Bisa lah ngikut-ngikutin. Nah dari situ sampai sekarang, sampai akhirnya ngedrum itu jadi serius, itu gue nggak ada panutan atau nggak ada ukuran harus seperti apa bermain drum, ini harus tuning seperti apa. Dari mana itu bener-bener nggak ada yang gue lihat. Jadi ya sebisanya gue aja. Gue dengerin lagi, misalnya waktu itu dengerin Sweat ya, Sweat misalnya, atau dengerin Oasis gitu ya. Ya cari-cari tuning ya sebisa-bisanya aja. Cara tuningnya dikasih tahu sama operator studio misalnya. Ya, dari situ gue nggak ada insight lainnya. Berarti Kang Erik belajarnya dari lagu ya? Dari lagu, betul. Bukan dari drum hero. Bukan dari drum hero. Terus nggak pernah les, nggak pernah kursus juga. Jadi segala sesuatu yang gue terima itu, segala sesuatu yang terjadi itu gue terima aja. Kayak itu menurut lo ini emang sedekat ini ya? Emang harusnya lebih jauh? Nah itu insight baru buat gue nih, baru sekarang. Dan jadi sekarang setelah begitu banyaknya media, gue jadi banyak cari tahu lah. Baru sekarang ini. Kalau ini sebenarnya gimana, yang ini coated gimana soundnya itu ternyata bagaimana. Ya jadi baru sekarang. Jadi gue nggak ada bener-bener nyari sendiri lah. Jadi buat orang punya ukuran manggung di atas panggung itu sound di telinga untuk monitor harus kayak gini, ininya kurang. Gue mas sedikeluarinya, ya udah segitu gue terima. Gue nggak ini kurang. Jadi gue santai aja. Ini kurang. Ya akhirnya baru buat sekarang baru banyak request gitu. Ini naikin dong, ini tambah gitu. Ya alhamdulillah gitu ya? Santai lah drumnya, nggak dibawa pusing. Keren banget ya. Alhamdulillah. Keren banget Kang Erik ini. Pedalnya pakai DW 3000. Yes. Wow, suaranya emang udah vintage banget dari sananya nih ya. Iya. Dak gitu. Ini udah dikasih sedikit itu kan di dalamnya bantal. Bantal ya, buat kalau bobo ya. Lebih ini lagi. Buat bobo nih bantalnya. Iya. Biar bisa sekalian. Tapi ini kicknya, headnya pakai Evans EQ3. Kenapa Kang pakai ini Kang? Yang ada aja di toko. Nah iya, betul lagi. Karena 24 kan susah ya. Betul. Nah itu gue belum dapet yang standar aja. Ya ketemunya ini. Oke, sekarang kita bunyiin snare-nya ya.
low juga ya. Low dan apa snappy-nya kendor gitu. Kang Erik kalau mukul kena rimnya apa enggak? Enggak. Pantas bersih. Ya standar aja sih sebenarnya kalau guanya mah ya. Tapi emang nggak kena. Emang dari dulu lu mukul nggak pernah? Kalau dulu sebelum sebenarnya gue disuruh ada masukan dari operator gue sebetulnya. Operator monitor gue kan drummer juga. Cobain nanti mau mukulnya jangan kena rim katanya. Oh ya udah gue coba. Terus ya gue lebih suka sih. Iya, karena soundnya lebih low, lebih fat ya. Kalau dulu gue malah kena, gue lebih sering kena karena berasa lebih kenceng aja gitu suaranya kalau kena ini. Jadi gue pengen kenceng ya. Dan karena kan gue nggak pakai ear monitor pada saat itu. Jadi gue sekarang pakai. Oh sekarang pakai ear monitor. Pakai ear monitor itu tahun ini. Ada sequencer nggak? Nggak ada. Cuma buat ear aja, buat monitor doang. Oke. Jadi selama 20 tahun itu gue manggung, gue baru pakai ear monitor tahun ini. Setahun belakang ini. Oke. Cuman buat monitoring aja. Nggak ada kebutuhan sequencer. Nggak ada. Oke. Sekarang kita ke simbal-simbal. Simbalnya ini semuanya pakai Bosporus. Dan Kang Erik di endorse sama merek Bosporus. Tuh. Jarang Kang drummer pakai Bosporus. Ini Kang Erik punyanya 4 piece saja. Nggak ada lagi. Cuman ya, kebutuhannya segini jadi buat serep ya. Buat serep jadinya. Sama buat dipakai di studio. Oke, ini simbal yang dipakai Kang Erik semuanya Bosporus Gold Series. Ya sebelumnya gue pakai yang dark. Sebelum brand ini gue pakai serinya dark. Oh jadi baru yang ke Bosporus ini yang brilliant semua ya. Dapat berapa Kang kalau misalnya endorse simbal gitu? Dapat berapa set maksudnya? 2,5 setan lah. Oh. Karena kan milih apa maksudnya nggak isinya ini tuh satu set. Tapi kan nggak gue pilih ini kali 2 karena gue emang keperluannya sama studio. Oh. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya 2 set lah. Dapat 2 set ya. 2 set simbal ya. Kan beda 2 set simbal gue sama 2 set simbalnya Om Fajar. Lihat segitu banyaknya. Itu udah 4 set buat gue. Dia 1 set doang. Ya kan? Betul. Oh gila. Oke, kita coba dengerin suaranya ya dari mulai yang kanan ini. Simbal berat kayak gini nih emang udah jarang Kang di telinga-telinga drummer-drummer Kang. Jarang gitu maksudnya? Kan sekarang itu trennya simbal yang dry, simbal yang pokoknya semakin buluk tampilannya gitu. Iya. Rata-rata drummer-drummer itu pakai yang begitu-gitu tuh. Semakin yang buluk-buluk lah tampilannya. Karena tampilan apa karena sound yang dipilih itu? Karena soundnya. Karena soundnya kan. Yang kayak tipe dark, tipe dry. Rata-rata yang ngetren ya. Sekarang yang begitu. Yang tradisional udah jarang nih yang shiny begini nih. Ada Kobel di sini sebagai pengganti Tom 1 ya. Jadi mainnya gini dong. Enggak juga sih. Atau gini. Iya. Bisa juga lucu juga ya. Kalau pakai Kobel selain lagu I Love You Baby lagu apa Kang? Lagu Senandung Pertemanan sama Main Serong. Main Serong? Yang mana? Deg deg dada deg deg deng deng deg. Sebelumnya deg deg
Tapi buat live doang, kalau di albumnya mah nggak ada. Oh. Pas live doang. Jadi ada beberapa lagu lah ya. Iya, sayang soalnya nggak kalau buat Bibe doang dipasang buat satu lagu, jadi masukin aja lah. Ini kayaknya bisa nih masukin. Serong ternyata ada. Itu juga baru ketemu kemarin pakainya. Oke, jadi ada gunanya ya selain lagu I Love You Bibe ya, Kobel ini ya. Jadi nggak cuma dipakai. Betul. Tapi ini suara Kobelnya agak dark juga ya Kang ya? Gue pikir yang tuk-tuk gitu. Kurang enggak ini ya. Iya. Ini kalau di panggung di miking juga nggak? Di miking. Oh di miking ya? Di miking. Nggak kedengeran, tapi kalau udah venue-nya agak gede jadi kurang kedengeran kayaknya. Karena operator bilangnya suruh di miking ya miking. Kalau I Love You Bibe itu kan nongol banget kan suara Kobelnya. Waktu itu rekaman inget nggak pakai Kobel apa? Lupa tapi kayaknya yang pendek segini nih, yang lebih pendek. Lebih pendek ya. Ya kalau lebih pendek emang lebih nongol ya, lebih bright gitu. Yes, kayaknya nanti mau coba lagi ke sana. Karena si operator FOH gue juga udah komplain, kayaknya harus ganti tuh Kobelnya. Kenapa? Gue orang itu baru ganti, gue bilang gue baru beli, nggak cocok. Oke. Udah agak duduk. Iya, ini tipenya dark. Jadi Kobel itu juga ada tipe-tipenya ya. Ada yang dark, ada yang bright gitu. Terus ada yang nadanya tinggi, ada yang nadanya rendah. Ini nadanya rendah nih. Rendah. Karena dia kan kayak diperdam gitu kan nih. Yes. Ada merah-merahnya gini nih, kayak diperdam gitu. Ya, siapa tahu ada yang mau endorse Kobel ya. Hubungin Kang Erik. Ya, boleh. Nanti dipakai pasti. Buat Bibe doang tapi. Terus selain itu bawa apa lagi Kang? Ini masih ada kayak tas stick gitu. Gue buka boleh nggak? Boleh. Coba kita lihat. Habis. Isi tas stick Kang Erik. Wow. Apa? Wow, cuma segitu ya. Itu juga udah bekas semuanya. Lu emang kalau main selalu bawa segini stick aja? Ini sticknya custom Kang, punya lu? Iya, custom. Custom. Kayunya bukan kayu hikori ya? Ini apa? Ada mereknya nggak? Nggak ada. Kang Erik ini salah satu drummer yang awet ya? Awet. Saat ini awet, alhamdulillah. Kang Erik bawa karpet sendiri nggak? Karpet bawa. Hah? Bawa. Oh iya? Iya. Serius? Karena itu bukan gue yang minta, itu malah teknisi gue yang minta. Kan Karpet? bawa. Karpet. Oh. Karena nggak selalu bagus karpet yang disediakan. Iya, dan kadang nggak ada juga. Betul. Jadi gitu. ini gue baru 2 nih drummer yang bawa karpet di Indonesia. Yang pertama Winaldi Sena. Lu. Ya udah. Yes. Kalau begitu terima kasih banyak Kang Erik. Terima kasih banyak ya Iqbal. Sudah menyempatkan waktunya hari ini. Dan habis ini kita review drum setnya siapa lagi. Please tulis di komen.